Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPA bersama Miss Lina. Pekan ini kita akan belajar tentang listrik statis. Sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep terjadinya listrik statis. Yang kedua, siswa mampu mengetahui adanya listrik pada tubuh manusia. Dan yang ketiga, mengetahui contoh hewan yang memiliki arus listrik. Perhatikan kejadian berikut ini. Pernahkah kamu mendekatkan tanganmu ke layar televisi ketika baru saja dimatikan? Atau pernahkah kamu menggosok-gosokkan balon ke rambutmu? Apa yang akan terjadi? Nah, di sini terjadinya perpindahan muatan. Muatan elektron dari rambut ini akan berpindah ke balon, sehingga balon ini akan mendapat tambahan elektron. Nah, ini itu merupakan salah satu contoh dari listrik statis. Listrik statis ini adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan ditransfer atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Muatan listriknya itu ada yang positif atau proton dan ada yang negatif atau elektron. Jika benda kelebihan elektron, maka benda akan bermuatan negatif. Jika benda kekurangan elektron, maka benda tersebut akan bermuatan positif. Jika jumlah elektron dan proton benda itu sama, maka benda tidak bermuatan ataupun netral. Nah, semua benda itu memiliki partikel-partikel kecil yang dinamakan dengan atom. Atom ini memiliki muatan elektron, muatan proton, dan muatan neutron. Di pusat atom ini terdapat proton dan neutron. Kemudian di luarnya itu terdapat elektron. Inti atom atau nukleus terdapat neutron dan proton. Neutronnya itu bersifat netral dan protonnya itu bermuatan positif. Sedangkan yang di luar ini dinamakan dengan elektron. Elektron ini bermuatan negatif. Kemudian ada cara memberi muatan pada pada benda, Kemudian caranya itu dengan cara induksi. Induksinya itu adalah pemisahan muatan pada suatu benda dengan didekatkan pada benda bermuatan listrik. Muatan benda yang diinduksi akan berlawanan dengan benda yang menginduksi. Di sini contohnya netral. Netral ini berarti ada muatan positif dan ada muatan negatif. Ketika suatu benda yang bermuatan positif ini didekatkan, maka yang bermuatan negatifnya itu akan pindah ke atas dan yang bermuatan positifnya akan turun ke bawah, menjauh, dan yang negatif akan mendekat. Ketika di satu sisi ini positif dan satu sisi ini juga positif, mereka juga akan menjauh sehingga kakinya agak kebuka. Dan ini pun sama, apabila terdapat benda yang negatif didekatkan, maka yang positif akan naik ke atas dan yang negatif akan turun ke bawah. Kemudian ada yang cara dengan konduksi. Konduksi itu memberi muatan dengan cara menyentuhkan dengan benda bermuatan listrik. Kalau yang tadi hanya didekatkan, kalau konduksi itu disentuhkan, menyentuh. Nah, menyentuhkan. Ini batang logam netral dan ini ada batang logam yang bermuatan, sehingga nanti akan ada perpindahan elektron. Kemudian saat memberi muatan dengan cara menggosok, contohnya tadi ada rambut dengan balon, ini ada penggaris dengan kertas-kertas dan ada juga sisir. Setiap benda yang kita punya ini akan memiliki kemampuan untuk melepas elektron. Namun masing-masing benda ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk melepas atau menangkap elektron tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak terpisah keduanya. Dengan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan keterangannya, F itu adalah gaya Coulomb,
K itu konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9. Q1 dan Q2 itu muatan listriknya, dan R itu adalah jarak antara Q1 dan Q2. Nah, kemudian di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu dua buah muatan diatur seperti pada gambar di bawah ini. Besar muatan pada A adalah positif 8 mikrokulum, dengan muatan di B adalah minus 5 atau negatif 5 mikrokulum. Berapakah besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan? Nih. Di sini yang A itu positif dan yang B itu negatif. Otomatis kedua benda itu akan saling tarik-menarik. Nah, kemudian jaraknya itu antara benda A dengan benda B itu adalah 10 cm. Jadi, diketahui muatan A atau Q1-nya itu positif 8 mikrokulum sama dengan positif 8 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian muatan B atau Q2-nya itu negatif 5 mikrokulom sama dengan negatif 5 kali 10 pangkat min 6 kulom. Dengan konstansanya itu 9 kali 10 pangkat 9. Yang tadi kan konstansa ini tuh yang tetap. Jadi dengan ininya pun berapa, nanti kalau diketahui konstansa itu pasti 9 kali 10 pangkat min 9. Dengan jari-jari tadi, jari-jarinya adalah 10 cm atau 0,1 meter. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya itu gaya listriknya, F-nya. Yang tadi ditanya FC, gaya kolumnya. Kemudian FC sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. FC sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, yang tadi konstansanya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya kita masukin yang ini 8 kali 10 min 6 dikali 5 kali 10 min 6 per R-nya 0,1 meter, 0,1 pangkat 2. Kemudian FC-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 kali 5 40. 40 dikali 10 min 12. Min 6 ditambah min 6. Jadi min 12 per 0,1 kuadrat. Sama dengan 9 dikali 40 dikali 10 pangkat min 3. Min 3 dari 9 ditambah min 12, hasilnya min 3 per 0,1 kuadrat. 9 kali 40 360 dikali 10 min 3 per 0,1 pangkat 2 0,01 sama dengan 360 per 0,01. Jadi hasilnya adalah 36 Newton. Jadi hasilnya itu 36 Newton dengan gaya tarik menarik karena positif dan negatif. Jadi tarik menarik gayanya. Nah, kemudian di sini ada tugas. Tugasnya halaman 116 nomor 11. Kerjakan di buku tulis dan kirim ke WA Miss Lina. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga ilmunya sampai ke kalian dan berkah untuk kehidupan kalian ke depannya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan anak-anakku yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.